A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu, aku berlindung kepada Allah, minasyaitonir rajim, dari lemparan-lemparan syaitan yang merancang. Bismillah, dengan asma ajaran milik Allah, Ar-Rahmanir Rahim, yaitu yang maha pengasih dan maha penyayang. Ini menjelaskan tugasnya seorang bapak, seorang ibu. Di surat Luqman ini bapaknya Luqman mengajarkan atau memberitahukan pada anak-anaknya. Dikatakan di sini dalam surat Luqman ya kan? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu li libnihi wa huwa ya'idu ya bunayya la nusriku billahi inna syirka ladulmun adim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalatahu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anis kurli wali walidaika ilayal masir. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wasahibhuma fid dunya ma'rufan wa tabi' sabila man anaba ilayya summa ilayya marji'ukum wa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ya bunaya innaha intaku misqala habbatin min haradalin patakun fi sahratin au fis samawati au fil ardi ya'ti bihallahu innallaha latifun khabir. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanhu 'anil munkari wasbir 'ala ma asyabaka inna dalika min ajmil umur wala tusa'ir haddaka linnasi wala tamsi fil ardi marahan innallaha la yuhibbu kulla muhtalin fahurin wa qasid fi masjika wa gadud min mautika inna anakaral aswati la sautul hamirin. Di sini mengatakan bahwa seorang bapak berkata kepada anaknya. Di surat Luqman mengatakan Nabi Luqman, dan ketika Luqman berkata, "Hei
anakku, janganlah kalian mempersekutukan Allah. Sesungguhnya jika engkau mempersekutukannya adalah benar-benar suatu kedaliman yang sangat besar. Jadi dalam pikiran kalian, dalam hati kalian, janganlah ada lagi Tuhan di dalam jiwa kita, hanya Allah. Mengabdilah kepada Allah dengan sungguh-sungguh, karena dialah pemilik semuanya dan pemilik kita. Kita ditugaskan sebagai manusia untuk melaksanakan yang diperintahkan oleh Allah, mewakili Allah, mengurus semua alam, khususnya yang ada dalam diri kita, alam perasaan dan alam pikiran, alam penglihatan, alam pendengaran, dan alam pembicaraan. Itu semua harus berjamaah, hanya Allah Tuhan kita. Ini surat yang keduanya, dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah, yang bertambah lemah, dan menyapihnya dalam 2 tahun, maka bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadakulah kalian dikembalikan. Ini mengatakan bersyukur kepada kedua orang tua. Itu yang dua-duanya memegang aturan yang sudah tua, taat patuh pada Allah. Selalu melaksanakan perintah Allah, mengurus dirinya, mengurus anak-anaknya, membawa anak-anaknya kepada jalan yang lurus untuk menuju surga. Kalian harus berusaha untuk bisa menghormatinya, tapi kalian tetap mengabdi hanya pada Allah. Gitu. Walaupun itu orang tua kita, kalau tidak cocok dengan kita, karena di masa-masanya, karena di waktu-waktunya, penjelasan itu hanya cuma dipakai contoh. Kita harus berusaha lagi, berpikir lagi di masanya, di zamannya. Kita berbuat untuk mengabdi kepada Allah, kita harus bisa mengartikan sendiri lagi. Jangan terus mengikuti tapak lacak yang dulu bapakmu, walaupun benar baik. Gitu. Karena belum masanya, itu hanya sebagai contoh. Terkecuali kebaikannya, Rahman Rahimnya, itu harus diikuti, dituruti Rahman Rahimnya, Alhamdulillahnya, pujinya, dicontoh oleh kita. Tapi untuk kedepannya kita harus berusaha, berpikir, berusahanya untuk bisa mensukseskan diri kita dengan cara yang kita hadapi sekarang. Itu beda yang dihadapi yang dulu dan dihadapi yang sekarang. Kita yang harus menentukan lagi. Terkecuali Rahman Rahimnya, kata Abah. Terkecuali Alhamdulillahnya, selalu memujinya, selalu menuntunnya kepada jalan yang lurus. Ibu dan bapakmu harus kalian taati. Kalau enggak, yang lainnya itu kalian yang menentukan. Jalan usaha kalian gimana? Kan nggak bisa mengikuti orang tua. Abah juga nggak mewariskan kepada kalian. Pekerjaan Abah sebagai seorang bangunan ripu nggak diwariskan kan? Jadi ke depan kalian harus lebih sukses daripada bapakmu. Walaupun bapakmu itu memakai Rahman Rahim dengan cara ilmu yang baru gitu. Tapi kalian harusnya lebih hebat daripada bapakmu. Sukses dengan yang kalian pahami, yang kalian jalani. Tapi jangan keluar dari Rahman Rahim.
Kalian harus benar-benar jujur, adil, dan bijaksana. Selalu kita adil terhadap diri sendiri. Para ahlinya kalian jangan dilewatkan, semuanya harus hadir. Kalau kalian tidak hadir, rasa dan pikirannya hanya omongan saja, tidak adil kalian. Katanya yang mengabdi kepada Allah, omong ini hanya Allah Tuhan kita, tapi dalam pikiran dan rasa kalian itu bukan. Kenapa? Nggak adil itu. Ya, walaupun di sini kepada kedua orang tua, lain indung-indungan, lain bapak-bapakan, tapi orang tua lagi. Orang yang memegang aturan-aturan yang sudah tua. Aturan kemanusiaan yang ada di dalam Al-Quran. Maka di surat lain kan ada wabtagi fima takallahu darul akhir. Dan berpegang teguhlah kepada apa-apa yang didatangkan oleh Allah untuk menempuh akhir. Ya, aturan jangan keluar dari aturan Allah. Boro-boro ukur indung-indungan walaupun ke orang tua juga. Itu hanya diambil contohnya saja. Jangan diikuti kebiasaannya, nggak akan maju kalian. Kebiasaan zaman orang yang dulu gimana? Kalau sekarang kan zamannya gimana? Kalian harus berusaha. Tingkatkanlah, pajukanlah hasil contoh yang telah dicontohkan oleh orang tuamu, Agin. Orang tuamu hanya sebatas bisa menyediakan, coba kalian supaya bisa maju gimana. Dan kalian berkreatif lagi untuk bisa menciptakan lagi. Ya, suatu pekerjaan karena kebutuhan kalian, tugas kalian akan lebih banyak ke depannya. Nggak akan cukup hanya satu berusaha. Itu, nyiptakan satu perusahaan nggak akan cukup. Again, apalagi kalau kitanya tidak ingat Allah. Masya Allah. Coba dengarkan di ayat yang ketiganya. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukanku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya dan pergaulilah keduanya di dunia ini dengan baik. Dan ikutilah jalan orang-orang yang memberikan jalan hanya kepadaku. Kemudian hanya kepadakulah kembalimu. Maka kuberikan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Tuh, biarkanlah mereka pergauli dengan baik, bukan hanya kita mendekati mereka, tapi menghormati dengan baik. Walaupun mereka itu menyebarkan kebencian, kedengkian, mengecewakan kalian, tapi kalian jangan. Biarkanlah mereka, serahkan kepada Allah. Kalian harus tekun, terus berjalan untuk menuju yang kalian inginkan. Jangan melihat mereka, karena mereka itu mencontohkan untuk menyekutukan Allah. Lebih percaya kepada aturan juri jarian daripada aturan Allah. Itu mencontohkan, menyebarkan anak kebencian, kedengkian. Itu. Atau melaksanakan kedoliman terhadap dirinya, terhadap anak-anaknya. Itu bukan orang tua. Walaupun orang tua pun sendiri, tapi kalau mencontohkan seperti itu, nggak boleh kalian mengikuti. Ini ikutilah, itu ya. Dan ikutilah jalan orang-orang yang memberikan jalan hanya kepadaku. Ikutilah itu. Malah turutilah, pelajari oleh kalian.
agar kalian benar-benar bisa memahami berjalan di jalan yang lurus. Gitu. Mengabdi sebagai manusia, ada rasa rumasa, ada rasa perasaan, ada rasa kemanusiaan. Sayang terhadap dirinya. Gitu. Kita selalu terus berjuang, berusaha untuk bisa mengabdi kepada Allah, melaksanakan perintah Allah. Kalau memang kalian ingin sesuatu yang diinginkan oleh kalian dikabulkan oleh Allah. Ini kan Allah sudah mengatakan, maka ku berikan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Itu. Kalian akan mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka kalau kalian tidak belok seperti mereka. Tidak melepaskan aturan yang diberikan oleh Allah. Ini sebagai orang tua mengajarkan pada kalian. Maka ini mengajarkan memakai ajaran-ajaran yang sudah tua. Yang telah diterima oleh Nabi kita Muhammad. Kita ajarkan lagi kepada kalian. Abah sebagai seorang bapa berusaha untuk mengajarkan pada kalian. Coba perhatikan di ayat yang keempatnya. Hei anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu, atau di langit atau di dalam bumi, Allah akan mendatangkannya. Balasan yang sesungguhnya Allah mengetahui yang sangat halus. Atau memberi pengetahuan yang sangat halus untuk kita. Kalau kita mempelajarinya ini, kita akan bisa mengetahuinya. Perbuatan sekecil apapun yang buruk, kalian akan mendapatkan keburukannya. Apalagi sudah kelewatan mendolimi diri sendiri, mendolimi anak-anak sendiri, itu mah kelihatan besar. Sampai membiarkan anaknya merusak untuk anak-anaknya. Janganlah kalian seperti mereka. Berusahalah kalian nanti. Kalau seorang laki-laki menjadi orang bapak yang baik, selalu terus memakai aturan yang diberikan oleh Allah. Kalau menjadi seorang ibu-ibu yang baik, menuntun anaknya untuk menuju jalan surga. Jalankan kakimu membawa anak-anakmu menuju kesuksesan. Menuju untuk menjadi anak-anakmu menjadi anak yang soleh tursoleha. Contohkan Rahman Rahim, contohkan Alhamdulillah. Puji ini milik Allah untuk bisa menyelamatkan kalian. Janganlah kalian merubah itu aturan. Kalian menyuruh kalian untuk memuji, bukan ingin kepuji. Berusahalah sesulit apapun, sesakit apapun. Yaitu mengurus anak, jangan sampai kalian mendoliminya. Contohkan yang baik-baik, kasih sayang terhadap anak. Arti pun, jadilah kalian menjadi seorang ibu yang baik. Di akhir nanti kalian, supaya benar-benar dijamin oleh Allah menjadi ahli surga. Seorang ibu yang baik, menuntun anaknya untuk menuju jalan surga. Itu nggak enteng kalau kita hanya mengajak-ngajakkan aturan. Kalian harus terima aturan dari Allah untuk bisa menuntun diri, menuntun anak-anak kalian untuk menuju jalan surga. Jadi perhatikan ini di ayat yang kelimanya. Atau di aturan yang kelimanya. Hei anakku, ini. Dirikanlah sholat dan suruhlah manusia dengan baik. Ya. Dan cegahlah mereka dari perbuatan munkar. Dan bersabarlah terhadap apa-apa yang menimpa kamu. Itu.
Diperhatikan, menimpa kamu sesungguhnya hal yang demikian itu, termasuk hal-hal yang diwajibkan Allah. Itu bersabar, berusaha, walaupun datang kepada kita kesulitan, kesusahan, itu kesakitan, kita bersabar, berusaha untuk bisa keluar dari kesulitan itu. Memohon pada Allah, wa iyyaka nasta'in, dan dirikanlah sholat di malam hari bertahajud, dan memohon membaca kalimat-kalimat thayyibah dengan tertib, dengan tartil. Jangan putus asa kalian nanti. Itu. Ini Allah melarang, jangan seperti mereka, jangan mengikut. Ini juga sama, janganlah kalian seperti mereka, apalagi sudah dikabulkan oleh Allah sampai ke kalian, belok pindah jalan. Masya Allah. Walaupun belum dikabulkan oleh Allah, datang kesulitan, kita berusaha bersabar untuk bisa menyelesaikan masalah dengan baik. Bukan menyelesaikan masalah dengan buruk, kok tambah hancur. Boro-boro yang belum ada, yang sudah ada juga hilang. Karena kemunafikan kita, kekufuran kita, kefasikan kita, belok pindah jalan, pindah aturan. Dari aturan Allah sudah dikabulkan, malah pindah kepada aturan jurik jariah. Akhirnya gimana? Jadi hasil tingong kuak, tapi kamu kuak, temimiti bentan, tapi kan ini tewe. Nggak ada hasilnya untuk mendapatkan kenikmatan, kesenangan, Masya Allah. Karena menolak aturan Allah, menolak hidayah dari Allah, memutuskan Rahman Rahim dari Allah, memutuskan menceraikan, bercerai-berai dengan anak-anak sendiri, Masya Allah. Padahal seburuk apapun, sejelek apapun anak, janganlah kalian bercerai-berai dengan anak-anakmu, Masya Allah. Rizki bisa datang itu karena datangnya anak-anakmu lagi. Bisa terlaksana seperti ini itu karena anak-anak yang membawa rizkinya. Allah menurunkan ke dunia ini dengan rizkinya. Jangan disepelekan nanti. Kalian jangan coba-coba menyepelekan anak-anakmu. Allah tidak semata-mata menurunkan itu seorang manusia dari perbuatan kalian itu dengan rezekinya agin. Jangan coba-coba menyepelekan kalian. Ini seorang bapak mengajarkan pada kalian, kalian harus berhati-hati menghadapi perjalanan di kehidupan ini. Jangan sampai kamu melupakan Allah. Coba Anda simak lagi di aturan yang ke-6-nya. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan angkuh, sombong. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong, lagi membangkangnya, lagi membanggakan diri. Membanggakan diri karena banyak orang yang memuji sampai kelewatan, ingin menyingkirkan orang-orang yang telah membantunya, yang telah mendukungnya. Sombong, kelewatan lagi. Karena banyak orang-orang yang memuji kan, jadi hayang kepuji. Padahal pujian itu hasil dari perjalanan anak-anaknya yang selalu baik, yang selalu tidak meresahkan kepada dirinya. Mantap, banyak pujian dari orang-orang lain. Siapa anak-anakmu sampai bisa anak-anak itu bisa tidak mengganggunya, tidak meresahkan? Karena ada yang mendidiknya, orang tuanya. Kalau nggak ada orang tuanya nggak mungkin lagi. Itu. Perhatikan. Jadi berusahalah kalian untuk menjadi orang tua. Malah harus benar-benar kerjasama antara kalian
dengan suami atau dengan istri kalian harus bekerja sama, mengabdi kepada Allah dengan ikhlas, dengan ridho, dengan rela. Di waktu-waktu kita mendapat kesulitannya, boro-boro didabar dalam kesulitan, walaupun di dalam kesenangan juga kalian harus ikhlas, ridho, rela untuk bisa mengeluarkannya. Dan itu mengeluarkannya dengan baik dalam rangka untuk mendukung anak-anaknya, menjadikan anak-anaknya menjadi generasi yang tangguh, menjadikan anak-anaknya menjadi anak yang soleh tur soleha, diantarkan dengan jalannya seorang ibu menuju jalan yang baik, menuju jalan surga, mengantarkan anaknya untuk belajar, supaya anaknya menjadi anak yang pintar, menjadi anak yang sukses di masa yang akan datang. Dan kita sebagai seorang ibu yang baik mengantarkan anaknya. Kalau kita tidak bisa mengajarkan, kalian harus bisa mengantarkan anaknya ke tempat pengajian agar anaknya bisa menjadi anak yang soleh terus soleha. Itu seorang ibu langkah kakinya mengantar anaknya dan mencontohkan terhadap anaknya Rahman Rahim, kasih sayang yang sesungguh-sungguhnya. Bukan hanya berbicara doang kita mengatakan sayang, tapi kenyataannya prakteknya malah mendolimi. Masya Allah. Nah, itu. Mengerti di sini? Coba ini simak lagi ke ayat yang 7-nya. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Lunakan bukan kita pelenyan gini. Lunakan dengan aturan Allah. Dengan karakter sendiri. Ungak ngek jika keledai. Tapi kecewis. Ya, itu keledai. Jika tuaider, Masya Allah. Kok malah jadi anjing edan, Masya Allah. Kenapa? Karena pembicaraannya bukan memakai aturan Allah. Lunakan itu dengan aturan-aturan Allah. Sesulit apapun, sesusah apapun kalian berbicara, jangan keluar dari aturan Allah. Kalian harus memahami kalamullahnya. Jangan coba-coba mengaku seorang ibu, seorang bapak, tapi ternyata tidak memahami aturan yang sudah tua. Aturan-aturan yang ada dalam Al-Quran. Tidak bisa mencontohkan terhadap anak-anaknya, itu bukan orang tua. Kalian harus belajar dari sekarang. Ini perintah Allah. Cuman disampaikan di sini melalui Nabi Luqman mengajarkan terhadap anak-anaknya. Perhatikan dengan baik. Jadi jangan menyepelekan kalian ini. Jangan dilihat seperti ini bapakmu. Tapi ini aturan-aturan yang sudah tua yang disampaikannya. Untuk bisa menjadi sebagai orang tua. Itu. Dan di sini kita simak. Jika simak nasihat Luqman tadi, jelaslah bahwa yang dinamakan amal saleh itu sangat banyak dan perlu dipelajari. Amal soleh banyak. Ini yang sudah jelas mengasihi menyayangi kok malah mendolimi. Padahal di sini mengasihi menyayangi itu Masya Allah banyak. Jadi karakter-karakter anak ini kita harus bisa membuat contoh yang saleh terhadap anak. Jangan kita dicempat anakmu karena karakternya ingin seperti itu. Dukunglah anakmu itu beramal saleh. Jangan dipaksa dengan keinginan sendiri. Anakmu kan berpikirnya ingin menjadi seorang itu. Kok kita ini
mengharapkan anakmu menjadi tukang jahit, sedangkan sementara anakmu nggak mau. Masa? Hei. Memaksa itu bukan amal soleh. Amal soleh yang mendukung anaknya sampai di mana keinginannya dan pemahaman dalam untuk menempuh kehidupannya. Lagi, kita hanya memberitahukan kemana kalian akan menuju dan apa yang akan kalian perbuat sekarang di dalam kehidupan ini, bekerja dalam rangka mencari kehidupan dunia. Sementara Allah sudah menjelaskan wa ma yuridil hayati dunya nutibiha. Mata kudu apal orang tua teh. Jadi tidak boleh memaksa anak. Dan barang siapa yang mengharapkan kehidupan dunia, maka berusahalah dengan sekemampuan pikiranmu, ilmumu, pemahamanmu, keinginanmu. Silakan. Yang penting jangan keluar dari hak kalian sebagai manusia. Jangan menghalalkan yang diharamkan oleh Allah. Jangan merusak tatanan yang telah Allah anugerahkan. Manfaatkan dengan baik tatanan harta bana yang telah Allah anugerahkan. Gunakanlah untuk mendukung anak-anakmu. Jangan memaksa anak-anakmu ingin seperti kita. Jangan. Harusnya anak-anakmu lebih hebat daripada kita. Dalam berusaha kehidupan dunia lagi. Ini. Jadi ini sangat banyak perlu dipelajari satu persatu, juga harus diklasifikasikan agar kita bisa sampai ke tempat tujuan kita. Dipelajari aturannya gimana. Lagi dari sekarang pelajari agar sampai ke tempat tujuan kalian. Kalian ingin apa coba di dalam kehidupan dunia? Kalau di hadapan kehidupan nanti, makan ini ngesumbuk tujuan kalian ini untuk menuju surga. Tujuan kalian sekarang Anda dalam berusaha ingin gimana saja. Coba dipelajari dari sekarang supaya terlaksana. Kalian ingin apa? Ada nggak dalam pikiran kalian? Ingin lebih maju kan? Ya maju dulu. Coba pergunakan ini, manfaatkan dengan baik, relakan, ikhlaskan, khusyukkan kalian belajar di sini, bekerjanya dengan baik, tekun, taat, patuh pada Allah agar terlaksana kalian lebih baik, lebih banyak, lebih maju, gitu kan? Kita perhatikan nasihat yang pertama, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sungguhnya perbuatan itu merupakan kedaliman yang sangat besar. Mempersekutukan Allah, lebih percaya kepada orang-orang jahiliyah daripada kepada orang yang memegang aturan yang sudah tua yang disebutkan Malik Yaumiddin. Mereka tidak percaya kepada Malik Yaumiddin sebagai ustadz, tapi kepada orang jahiliyah, orang-orang jahat, orang-orang bodoh dipercaya. Malah habis kan. Jangan. Di sini itu mempersekutukan Allah. Sementara kata Allah di sini Malik Yaumiddin bersama orang yang merajai aturan. Nggak ada. Dengan orang jahiliyah nggak ada, karena Quran. Dengan orang-orang bodoh, jangan, nggak ada. Di sininya kan alhamdulillahirabbil alamin malik ar-rahmanir rahim malik yaumiddin. Nggak ada juga jahiliyah, nggak ada. Orang-orang bodoh itu menyekutukan Allah. Allah menyuruhnya dengan Malik Yaumiddin untuk menyelesaikan masalah. Bukan dengan orang-orang jahiliyah, orang-orang bodoh dipercaya, diminta bantuan orang-orang bodoh.
Dikasih tahu oleh Malik Yamidin, Ustadz nggak mau menerima. Masya Allah. Kelewatan, keburukan dalam pikiran, dalam rasa. Ingat, jangan seperti mereka kalian. Ini anak abah cuma satu-satunya perempuan berusaha untuk menjadi seorang ibu yang baik. Jangan kayak mereka, sudah didukung, dibantu sama anak-anak, malah dikecewakan anak sendiri. Masya Allah. Padahal orang lain makan anak belum mendukung juga didukung terus. Hasil usahanya dipakai untuk memajukan anaknya, mensukseskan anaknya. Ini hasil dengan anak malah dipakai untuk berhura-hura dengan orang jahiliyah. Dengan orang-orang bodoh, hayang kapujikan. Ini akibat perbuatan yang tidak mau menerima aturan dari Allah. Sudah menyekutukan Allah, lebih percaya kepada aturan-aturan juri jarian daripada aturan dari Allah. Aturan yang ada dalam Al-Quran. Akhirnya gimana? Walaupun berusaha kekejat mimiti bentan tapi karek perem ayana ngeribuan. Tidak ketemu kesenangan, kebahagiaan tanpa aturan yang diberikan oleh Allah. Ingat, pahami ini aturan dari Allah. Sesulit apapun, sesusah apapun, jangan keluar dari aturan Allah kalian. Kalian perhatikan. Jangan dibiarkan, jangan mengabaikan perintah Allah. Allah selalu terus talabul ilmu faridatun. Barang siapa yang selalu terus menempuh ilmu itu ada dalam keridhaan Allah. Jadi semua keinginan kalian akan ada dalam keridhaan Allah. Allah menurunkan rezeki untuk kalian yang tidak disangka-sangka. Kalau kalian terus tekun, taat, patuh talabul ilmu, menerima aturan kemanusiaan yang ada dalam Al-Quran. Perhatikan dengan baik. Itu. Supaya ini lebih diperdalam lagi. Ya, ayat di bawah ini menjelaskan pada kita. Atau apa? Apa itu musyrik mempersekutukan? Kalau kita tidak mengenal ketika musyrik atau batasan-batasan musyrik, kita tidak akan tahu apakah kita melaksanakan kemusyrikan atau tidak. Simaklah ayat di bawah ini. Ini ciri-ciri orang musyrik. Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuhu inni akhafu alaikum adaba yaumin adid. Sungguh kami telah mengutus Nuh untuk kaumnya, maka berkatalah Nuh, hei kaumku, beribadahlah atau mengabdilah kepada Allah. Janganlah kalian mengambil Tuhan selainnya. Aku takut ajab di hari akhir yang di hari besar yang akan menimpa kalian. Takut. Ini abah membicara ini kayakmu. Takut kalian mendapat ajab di hari besar yang menimpa kalian. Karena menyekutukan Allah, lebih percaya kepada orang-orang jahiliyah daripada kepada Malik Yamidin. Artinya, itu menyekutukan Allah dan merubah aturan dari Allah. Allah sudah menurunkan perintahnya adalah Rahman Rahim. Ini malah kedoliman yang dipraktikkan oleh mereka. Ya, harusnya mengurus dengan baik, dengan kasih sayangnya. Itu mendukung anak-anaknya, yang malah mendolimi, merusak buat anak-anaknya. Itu orang musyrik. Nah, lebih percaya kepada aturan-aturan yang didatangkan oleh orang-orang jahiliyah, orang-orang bodoh. Orang bodoh malah merusak. Ini suatu nyata. Kebodohan mereka, kebelegugan mereka.
Udah tahu suratnya ada di anaknya malah dipalsukan. Memalsukan itu orang yang mendustakan. Orang-orang bodoh. Orang-orang belenggu. Ingin mendapat kesenangan hasil pekerjaan orang lain. Hasil usaha orang lain kan. Memanfaatkan hasil menang orang lain. Masya Allah. Hati-hati, kalian jangan seperti mereka. Ini amanahnya. Karena ini Luqman Nuh memberitahukan pada anak-anak. Bahwa di sini Nuh memberitahukan kepada kalian. Atau ini seorang bapak. Sungguh kami telah mengutus Nuh. Allah memerintahkannya. Kami kan. Allah. Sungguh kami telah mengutus Nuh untuk kaumnya, maka berkatalah Nuh, hei kaumku, beribadahlah atau mengabdilah kepada Allah. Janganlah kalian mengambil Tuhan selainnya. Aku takut ajab di hari besar akan menimpa kalian. Perhatikan ini, paham di sini.